Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan semua karunia-Nya kita bisa dapat berkumpul lagi di sini dalam penugasan VCT Batch 8. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya yang istiqomah hingga hari akhir nanti ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang pengimbasan AKM yang akan dipandu oleh Ibu Nar selaku moderator, dan nanti sebagai pemateri ada Bapak Purwoto. Saya langsung saja kepada Bu Nar sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi kita pagi hari ini. Kepada Bu Nar, saya persilahkan. Okay. Thank you so much for the time for our host Gina Priyawati SPD from SDIT. What is it? From SDIT Al Husna. Thank you so much for the change. And then, good people. First of all, let's say thanks to God because of His blessing and mercy, so we can attend in this meeting, in this morning, in this lovely occasion, without any troubles and obstacles. And then the second one, don't forget to deliver our salutation to blessed messenger, our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who guide us from the bad character to the good one, and then from the darkness to the brightness. All right, in this lovely occasion, my name is Narsu Martini from SMA N 1 Mande Cianjur. I'm standing here as moderator, and then I would like to tell to you all about the rules of our meeting today. The first one is please switch off the microphone during the meeting run, and then the second one is fill the vacancy or attendance list, and I would like to share the presence or attendance list at chat column. And then please listen carefully and watch carefully about the explanation that will be delivered by our presenter. And then before we start our meeting, let's say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. I would like to introduce our presenter today. Okay. Our presenter today is Mr. Purwoto Herlambang, Guru PPKN from SMA YAD, SMA Yayasan Ahmad Junaidi. And then his hobby is reading and traveling. Wow, it's so cool, I think. And then on this occasion, he would like to deliver the material about Imbas AKM. Well, the audience, if you want to know more about what is AKM, okay, don't miss it. And we can discuss about Imbas AKM here. So for shorten the time, let's go to the next events. That is explain the Imbas AKM that will be had by Mr. Herlambang. Okay, time is yours. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengimbasan AKM. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, apa itu AKM? AKM adalah Asesmen Kompetensi Minimum. Baik, saya akan jelaskan apa latar belakang, fungsi, tujuan, dan seterusnya dalam AKM ini.
karena AKM ini merupakan program pemerintah yang akan diterapkan pada tahun 2021 ini, khususnya untuk siswa itu di kelas 11 yang direncanakan harusnya di sekitar bulan Maret, diundur di bulan Juni atau di akhir tahun ini. Adapun materi pengimbasan AKM itu akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, dilatar belakangi oleh hasil PISA. Bapak, bahwa... mohon maaf Pak, PowerPoint-nya mau ditampilkan? Soalnya belum tampil. Oh ya, ini sudah tampil Bu, Belum? yang latar belakang? Belum Pak, Bapak silahkan ke presentasikan dulu Pak, yang paling pojok itu. Ada presentasikan. Yang mana? Oh ya, sebentar Bu. Presentasikan ya. Iya. Seluruh layar apa jendela aja Bu? Seluruh layar saja Pak. Ya, seluruh layar ya. Terus share ya? Ya, diklik dulu itunya. Seperti tadi. Bentar Bu. Bentar ya. Maaf. Sudah proses Pak. Nah, sip, sudah ya. terlihat. Sudah terlihat Bu? Sudah, tinggal dibuka PowerPoint-nya. Ini. Nah, sip Bapak sudah terlihat. Mana? Sebentar Bu. Saya... Ya, baik. Ini saya ulangi lagi dengan judul pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau yang dikenal dengan AKM. Kita lanjutkan ya. Nah, latar belakang AKM ini adalah dari hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah dinilai kurang memadai. 2, maka dari kondisi ini dilakukanlah reformasi guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Maka untuk tahun 2021 dan ke depan, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Ini adalah kebijakan yang terbaru yang sudah disosialisasikan sementara ini. Lanjut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah melewati Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik, maka diselenggarakanlah program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, apa tujuannya? Ada 6. Yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang keenam, tujuan melakukan pengimbasan dan mengajak seluruh rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Itu adalah tujuan dari AKM. Selanjutnya, apakah bimbingan teknis guru belajar seri AKM ini atau asesmen kompetensi minimum ini? Jadi, bimbingan teknis guru belajar seri AKM ini adalah sebuah program guru belajar yang diselenggarakan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan RI. Terus, siapakah peserta bimbingan teknis guru belajar seri AKM ini? Ini ada 4. Pertama, semua guru SD, SMP, dan SMA untuk binteknya ya. Kedua, seluruh kepala sekolah SD, SMP, SMA, atau SMK. 3, pengawas SD, SMP, SMA, atau SMK.
Keempat, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang sederajat dengan SD, SMP, SMA, atau SMK. Apa persyaratannya? Nah, persyaratannya yang pertama harus memiliki akun SIM PKB. PKB itu program kegiatan pembelajaran ya. Yang kedua, memiliki perangkat atau sarana berupa PC atau laptop, gawai atau HP yang punya koneksi internet, karena kegiatan ini dilakukan secara daring atau online. Tahapannya untuk AKM ini, tahap pertama dilaksanakan BIMTEK. Jadi kita dibekali materi-materi dalam AKM itu mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri AKM. Pada tahap BIMTEK ini, kita sebagai peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep AKM, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu 5 hari. Tahap kedua adalah pengimbasan, setelah kita tadi melakukan BIMTEK atau bimbingan teknis. Nah, dalam pengimbasan ini, peserta diharapkan dapat menjadi bagian dalam perubahan pendidikan dengan mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM, dan peserta mendokumentasi video pengimbasan ini dalam kanal video berbagi atau YouTube dan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunggah penghargaan. Lanjut ya. Nah, bagaimana cara mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM? Yang pertama, kita melakukan pendaftaran. Pendaftarannya di situ ada linknya, yaitu di situ ada yang berwarna kuning. Nah, tampilannya seperti itu. Ada portal layanan program GTK Kemdikbud. Nah, nanti kita masuk ke guru belajar. Ya, registrasi, kemudian masuk guru belajar. Selanjutnya, silahkan Anda pilih guru belajar tadi ya. Terus klik masuk. Nah, setelah klik masuk, muncul portal layanan program GTK Kemdikbud yang tampilan seperti ini. Setelah itu, kita pilih guru belajar tadi ya. Yang ini, guru belajar. Kemudian akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Lalu masuk dengan menggunakan user dan kata sandi dari akun SIM PKB untuk masuk atau untuk login. Itu dijelaskan secara rinci. Diisi alamat user kita, di alamat surel, dan kata sandi. Biasanya user akun SIM PKB ini ada pada kelompok guru MGMP. Kalau kita misalnya lupa atau tidak ingat lagi, kita bisa menghubungi ketua MGMP untuk mencarikan akun SIM PKB kita untuk login ke program guru belajar ini. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima ya, kita dikasih beberapa program pilihan. Ya, ada 4 di sini. Nah, yang kita pilih untuk program ini, karena kita khusus di AKM, maka kita milihnya adalah asesmen kompetensi minimum yang di sebelah kanan bawah. Jadi ada 4 pilihan di situ ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dan adik-adik misalnya pengen melihat-lihat juga bisa diklik di selengkapnya itu. Nah, baru kita
akan mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Di sini akan ditetapkan kapan jadwal kita, kegiatan kita, dan presentasi penyelesaian kegiatan kita. Mulai dari awal, yaitu 0 sampai 100%. Nah, setelah 100% baru dinyatakan selesai. Karena di situ nanti kita diberikan materi, kemudian latihan soal atau kompetensi dari berbagai segi, yaitu yang disebutkan tadi ada numerasi, ada literasi, gitu ya. Nah, setelah bertahap terus-menerus sampai nanti di akhirnya kita akan mendapatkan post test, baru setelah itu dinyatakan 100%, sampai 100% dari BIMTEK Guru Belajar seri AKM ini. Nah, setelah selesai 100%, maka kita nanti akan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis guru belajar seri AKM sebanyak 32 jam pelajaran. Dan nanti kalau kita sudah mengupload ya program pengimbasan kita pada kanal YouTube, pada jadwalnya nanti kita juga akan mendapatkan piagam penghargaan. Dari kegiatan BIMTEK AKM itu untuk kita guru, apa saja manfaatnya? Ada 3 poin di sini tentunya. Ditambah 1 poin tadi, yaitu adanya sertifikat dan piagam penghargaan. Jadi adanya pengalaman belajar, adanya pengalaman belajar bersama-sama guru, atau kepala sekolah, pengawas, atau PKBM sederajat. Dan yang 3 adalah pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Nah, itu saja yang bisa jelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan program AKM yang bisa dilaksanakan dari program Guru Belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi atau akan acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Enar atau Bu Gina untuk meneruskan penjelasannya, Bu. Benar? Assalamualaikum. Oh iya, benar ya. Oke, sip. Oke, terima kasih untuk Bapak Herlambang atas pemaparannya tentang AKM. Jadi kita bisa mengetahui ya AKM itu apa sih? Gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa latar belakang dari AKM itu adalah hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah itu kurang memadai. Kemudian yang dilakukan oleh Kemendikbud RI untuk meningkatkan mutu pendidikan agar menjadi lebih baik, Kementerian atau Kemendikbud menyelenggarakan program guru belajar seri AKM. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak ya, ada angkatan 1, 2, 3, sampai 11 kalau tidak salah. Kemudian langkah-langkahnya tadi sudah dipaparkan juga oleh Bapak. Kita masuk ke akunnya, terus nanti kita diminta untuk mengisi SIM PKB-nya, surelnya, dan sebagainya. Dan di akhir juga ada yang namanya pengimbasan. Di sana berdasarkan pengalaman saya, nanti harus buat video bagaimana kita menerapkan AKM ini ke teman-teman yang lain gitu. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi semoga kita bisa men-share ilmu yang kita dapat dari kegiatan mengikuti dari asesmen AKM ini gitu ya. Kemudian nah untuk audiens yang sudah hadir, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan dihidupkan mikrofonnya atau bisa juga diketik pertanyaannya di kolom komentar. Oke, silakan.
Oke, ini ada pertanyaan Bapak dari Ibu Handriani Timor. Ibu, thank you for the questions. Katanya seperti ini Pak, kapan pemerintah akan melaksanakan AKM ini di sekolah-sekolah? Kapan katanya Pak? Ya. Langsung jawab Bu ya, atau gimana? Silakan Jawab Pak. aja ya. Ya. Begini Bu, untuk pelaksanaan AKM ini berdasarkan informasi yang terbaru, rencananya pemerintah akan melaksanakan kegiatan AKM ini untuk kelas 11 di bulan Maret April 2021. Tapi sehubungan dengan wabah COVID ini masih sangat tinggi, durasi penyakitnya gitu ya, atau banyak yang terkenanya. Oleh karena itu, dengan alasan keamanan kesehatan siswa, maka program AKM ini sebenarnya akan diterapkan di sekitar akhir tahun ini. Direncanakan di bulan September, Oktober, dan November gitu, 2021 ini. Itu rencananya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk program kegiatan AKM. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya, penerapannya, kita akan melihat hasil AKM ini dalam sebuah evaluasi di kelas 11 untuk tahap kegiatan awal ini, dan akan dievaluasi terus-menerus sampai sejauh mana efektivitasnya dalam pelaksanaannya untuk pengganti atau untuk jadi kelas 11 inilah yang akan menjadi dasar percobaan untuk pelaksanaan AKM untuk menilai mutu siswa agar sesuai dengan standar PISA, minimal ada peningkatan lagi. Itu saja Ibu. Oke, terima kasih Bapak paparannya. Bagaimana Ibu Handriani Timor? Apakah sudah puas dengan penjelasan dari Bapak Herlambang ini? Oke, katanya Bapak terima kasih atas pemaparannya cukup jelas. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak, Ibu. saya mau bertanya nih. Siap. Bapak berarti kan kalau misalkan tahun sekarang itu nggak ada AKM dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum mereda gitu. Jadi kan sekolah juga BDM diperpanjang at least sampai tahun ajaran baru ini gitu ya, Pak. Tahun ajaran 2021-2022 sampai Juni minimal. Nah, berarti kalau yang untuk kelas 12 hari ini itu nggak ada apa semacam UN kan udah nggak ada gitu. AKM juga mungkin. Ya, benar. Berdasarkan informasi yang saya terima, untuk kelas 12 ini memang sudah tidak lagi diadakan ujian nasional, tapi dilaksanakan melalui program ujian sekolah. Didasari oleh 3 kompetensi, yaitu portofolio, kemudian nilai raport, dan penilaian selama dia bersekolah di sekolah kita. Jadi menjadi kewenangan pihak sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah dengan dasar tadi 3 penilaian, yaitu penilaian portofolio siswa, kemudian nilai rapot 5 semester terakhir untuk penentuan kelulusannya, dan yang terakhir adalah kehadiran atau keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga menjadi daya ukur dan dasar untuk penetapan kelulusan siswa gitu. Jadi untuk tahun 2021 ini tidak ada ujian nasional, jadi yang ada adalah ujian sekolah untuk penetapan kelulusan siswa gitu. Oke, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Berarti Pak kalau misalkan kan tahun ini tuh nggak ada asesmen, jadi penilaian itu berdasarkan US, portofolio, kemudian keaktifan siswa, nilai rapor dan keaktifan siswa selama belajar. Nah, untuk tahun depan kan mudah-mudahan ya Pak AKM ini bisa dilaksanakan. Apakah portofolio terus nilai rapor itu akan menjadi salah satu faktor kelulusan siswa juga, atau karena ada AKM ya udah yang 3 ini itu nggak ada gitu, gimana Pak? Ya, untuk wacana mengenai AKM pengembangannya, karena AKM itu bukan mencerminkan sebuah mata pelajaran tentu, tapi mata pelajaran umum yang generalisir gitu ya. Misalnya memang walaupun di situ ada nilai matematika, nilai logika gitu ya,
tapi tidak menspesifikkan pada suatu pelajaran tertentu. Jadi kalau untuk AKM ini dijadikan sebagai sebuah dasar untuk untuk membiasakan anak-anak untuk membuat sebuah program pembelajaran dengan model baru lah gitu, untuk menyesuaikan dengan lamanya kita tidak ada keaktifan KBM gitu, untuk hal-hal seperti itu. Oh iya Bapak, terima kasih. Berarti Pak bisa disimpulkan bahwa ya angkatan sekarang itu memang di luar prediksi ya, mungkin udah sebutnya seperti ini, tidak ada ujian akhir nasional, juga hanya berdasarkan tidak ada AKM juga karena batal dilaksanakan, hanya berdasarkan US dan kebijakan sekolah, mungkin seperti itu ya Pak. Ya betul Bu. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah merencanakan untuk di bulan Juli ini sudah dibolehkan untuk kegiatan belajar mengajar. Ya amin Pak, mudah-mudahan. Terus juga saya walaupun ya anak-anak diberikan kemudahan dalam artian dilimpahkan semuanya ke sekolah, tapi saya rasa perjuangan anak kelas 12 di tahun ini, tahun yang semuanya dari rumah, itu mereka juga perjuangannya luar biasa mengendalikan semuanya sampai bisa lulus gitu ya Pak. Benar-benar terima kasih atas pemaparannya Pak, luar biasa. Terima kasih Bu Donat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Apa sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya. Mungkin the honorable audience, I think it's a clear the definition about AKM, and then the explanation all about what is AKM, and then bagaimana siswa itu harus melakukan AKM, dan kapan AKM akan dilaksanakan, itu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Herlambang. Pertanyaan dari Ibu Handriani Timur juga sudah dijawab, dan saya sudah diskusi. Penjabarannya cukup jelas. Semoga bermanfaat untuk semuanya ilmu baru dari Pak Herlambang ini. Oke, saya kembalikan lagi kepada Ibu host. Thank you. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Wait. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you, Miss Anar, for guiding our discussion this morning. And of course, thank you for our presenter, Mr. Purwoto, for sharing the material so it can enlighten our knowledge. And thank you for all the participants who joining our session today. And alhamdulillah, everything is done. So let's end our session today by saying alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. And see you in our next session at 9 a.m. today, this morning. So we are going to continue with our session material. Thank you for Miss Handri and Artika Syafa, who yeah. Artika Syafa is my student. Oh, your student. Okay. I think Artika Syafa came a little bit late, but don't worry. Don't worry for Artika Syafa. We can meet again at 9 a.m. Okay. See you on the 9 a.m. Artika You can see your teacher performance again. Okay. Terima kasih. So thank you for everyone. You can leave this room. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.